Dia udah planning untuk bikin sama kita sebelum dia ada calon. Ini adalah braid hijaber kita yang request gaunnya bener-bener polos, simple, full satin doang aja. Dan pertama kita dapat braid yang tahu kita dari YouTube Shorts. Braid hijaber kita yang request gaunnya polos banget dan dia udah planning untuk bikin sama kita sebelum dia ada calon. Ya pas itu nggak expect bakalan nemu yang tentang braids ya, karena aku menghindari banget konten yang kayak gitu. Tahu-tahu ada di list ketika aku scroll ya, bisa dibilang scroll ke bawah, ada, aku belum tahu itu Cici gitu kan, belum tahu, pas udah di play kok menarik ya, angkat masalahnya tuh unik-unik gitu kan ya, dari braidsnya ya, sisi braidsnya gitu ya. Terus aku tertarik dan melihat gaun-gaun yang dibikin juga, ternyata Cici pernah bikin yang sederhana tapi elegan gitu. Nah aku tertarik karena aku suka yang clean ya cuttingnya. Udah deh dari situ tertarik banget, jatuh cinta sama Cici. Dari awal dia datang dia udah bilang pokoknya dia nggak suka payet, nggak suka yang bling-bling, dan nggak mau ada yang sparkly. Bahkan request secara spesifik dari atas sampai bawah sederhana satin polos aja. Aku sempat mention gimana kalau misalkan ada detail-detail dikit biar lebih nyala, karena dia braidnya nggak mau sama sekali. Aku mau kayak gitu karena aku suka yang clean ya, dan aku orangnya tipikalnya termasuk sederhana, selera yang sederhana seperti itu. Dan kalau misalkan aku ngeliat sesuatu yang simple, di aku itu lebih cocok dibandingkan yang rame ya, atau yang cukup heboh seperti itu. Karena selalu ada braid yang rasa lebih percaya diri dan cantik kalau dia pakai sesuatu yang lebih simple. Menurut mereka itu lebih elegan, dan mungkin untuk Steviana sendiri dia ngerasa ini lebih cocok sama personality dia. Nah sebenarnya kita bisa aja sih bikinin dia simple, gaunnya sederhana seperti request dia, semuanya full satin. Tapi entah kenapa menurut kita tuh sayang banget karena dia punya banyak banget cerita yang menarik sebenarnya, tapi dia nggak mau ada detail. Terus akhirnya setelah kayak bajunya itu udah jadi semua, aku ngeliat kayak sederhana banget, nggak ada yang spesial dari gaunnya kalau cuman dibikin sesimpel itu. Terus kita coba-coba ambil sisa potongan bahannya dari gaunnya juga dia sendiri. Terus kayak percaan gitu, potongan-potongan yang memang udah kecil-kecil, kita coba taruhin di badannya terus kita drape. Kebetulan kan dia juga karena hijaban, dia juga sempat mention yang nggak mau terlalu ketat di bagian badan atasnya. Nah pas banget dari percahan itu kita coba drapingin gitu kayak bentuk Sabrina, tapi cuman sebelah doang. Jadi di sininya tuh simple, satu tangan bener-bener sesuai request dia, tapi sebelahnya kita kayak kasih ada tambahan off shouldernya, nggak ngilangin request dia, tetap sesuai dengan desain awalnya, cuman kita tambahin detail itu supaya lebih menarik tanpa ada payetan, tanpa ada sesuatu yang bling-bling seperti yang dia mention. Jadi pakai bawaan bahannya dia sendiri, bahkan dari sisanya yang mungkin tadinya cuman kayak udah mau dibuang gitu, tapi menurut kita kok kayaknya kalau ditaruh di kalau dijadiin detail ke badannya bagus juga. Meskipun kita nggak tahu nih dia bakal suka atau enggak, tapi akhirnya kita coba bawa itu ke fitting pertamanya. Pas fitting pertama udah expect bakalan lebih keren sih, tapi nggak tahu ya kalau misalnya tadi aku lihat di final ternyata lebih keren banget dari yang aku kira gitu kan. Aku kira belakang looknya tuh bakalan biasa gitu ya, bagian backnya, ternyata ada detail dan aku suka. Oh, kamu nggak expect ada detailnya? Enggak, aku nggak expect kayak gitu, aku kira depan aja gitu kan, pas look belakang keren. Nah kebetulan waktu ngobrol-ngobrol sama mereka berdua, mereka tuh cerita kalau suka banget sama sesuatu yang berhubungan dengan langit, suka banget sama awan-awan. Jadi itu sebenarnya adalah elemen yang menarik yang bisa aku masukin ke gaunnya. Tapi dia nggak mau ada bordiran, dia nggak mau ada detail-detail kayak gitu. Terus aku mikir gimana ya caranya biar tetap bisa, meskipun nggak mengganggu gaunnya, tapi bisa nambahin looknya tuh jadi lebih menarik. Pas banget di pagi harinya itu kan dia ada pemberkatan kan, ada akad, dia bakal pakai veil. Jadi aku mikir gimana ya kalau misalkan di veilnya itu yang kita bordir pinggiran kakiannya itu ada awan-awannya. Jadi meskipun kayak gaunnya simple dan sederhana, kita bisa kayak berkreativitas, kita bisa berkreasi lah di veilnya itu, karena dia sama sekali nggak mention kalau veilnya itu harus polos.
Bahkan ternyata dia bilang nggak apa-apa deh kalau misalnya detailnya agak sedikit kita kasih detail tertentu supaya dia juga ada pilihan ketika dia memang pengen ada detailnya dia bisa pakai, tapi ketika dia pengen simple banget seperti request dia awal dia bisa buka veilnya. Yang embroidery-nya itu yang dia kan suka langit, suka main drone gitu kan. Aku juga suka hal-hal yang tentang langit gitu kan, ya, putih, awan. Jadi coba disatuin aja, setidaknya ada cerita dia di bagian aku gitu. Oh, itu ada di gaunnya juga? Bukan di gaun, di veil ya, di veil. Oh, di veil, iya. Oke. Jadi di fitting pertama itu dia seneng banget ketika dia lihat ada detail Tarzan kita pakein dari pecahan sisa bahannya. Karena mungkin di awal dia juga bingung ya apa yang bisa bikin dia lebih stand out daripada tamu atau gaun biasanya. Cuman dia nggak mau ada bordiran atau payet. Terus waktu kita pasangin itu, menurut dia sama sekali nggak mengubah request dia dari awal kalau dia pengennya tetap simple dan sederhana. Itu cuman kayak tambahan kecil yang bisa bikin gaunnya itu jadi lebih unik. Dan di situ dia suka banget malah, dia suka banget sama detail Tarzan itu. Terus apalagi waktu kita cobain veilnya, dia seneng banget ada bordiran awan jadi kakian di veilnya. Jadi sebenarnya veil itu tetap simple dan polos aja waktu dipakai. Nggak ada kayak kita kasih payetan atau bordiran tulisan-tulisan. Biasanya kan bride banyak yang request tulisan. Ini bener-bener tetap polos. Bahkan ketika final fitting, dia bisa happy banget karena hasil akhirnya jauh melebihi ekspektasi dia. Aku suka banget ya. Aku nggak ngeh kalau belakangnya bakal seperti itu. Jadi pas lihat depan memang lebih rapih dibandingkan yang first fitting itu. Dan ketika aku back kok terasa kayak mengembang ya di bagian belakang gitu kan ekornya. Ternyata ada detail dan itu aku suka. Nyambung ya dari bagian depannya. Keren banget. Bagian apa yang paling kamu suka berarti dari gaunnya? Lipitnya. Dari depan sampai ke belakang. Aku suka itu. Kamu suka banget itu ya? Yang lucu dan menarik banget dari cerita Steffi ini, setelah aku reshare lagi ceritanya, jadi banyak banget bride-bride calon pengantin yang kayak mereka datang ke aku padahal belum ada pasangannya tapi udah appointment untuk coba-coba cuttingan dan planning. Aku bisa wujudin mimpi aku, bikin gaun di Cici. Tadinya sempat batal karena memang nggak ngira bakal bisa dibikin cepet gitu kan ya, sedangkan deadline-nya cepet dan ternyata bisa dibikin di Cici gitu kan, udah gitu keren banget, aku suka, mimpi aku terwujud. Dari sharing-sharing para bride kita atau cerita-cerita menarik ini sebenarnya menginspirasi banget loh, termasuk Steffi. Dia karena nonton-nonton konten kita, ada bride kita yang sebelumnya itu juga bikin gaun full satin dan sederhana. Dari situ dia jadi dapat ide, oh ternyata wedding gown impian aku tuh kayak gini dan ini sesuai banget sama karakter aku. Jadi di situ dia memutuskan pokoknya dia pengen gaun yang clean cut, simple dan sederhana. Nah, termasuk setelah aku bikinin gaun buat si Steffi ini sendiri, jadi mulai banyak banget appointment yang datang padahal mereka belum ada calonnya. Nah, kalian percaya nggak sih kalau misalkan kalian belum ada calon, terus coba-cobain gaun wedding itu sama dengan mengamini kalau segera dipertemukan sama jodoh kalian?